Bang, info loker. Bang, info loker. Tiap hari, kalimat ini tuh nggak pernah absen. Karena banyak banget orang yang nganggur di Indonesia. Tapi, sadar nggak sih? Sebenarnya kerjaan itu banyak. Masalahnya, kita yang sering kebanyakan ekspektasi. Pengen gaji gede, kerja santai, tapi aktualnya nggak jalan-jalan. Terdengar pahit, mungkin. Tapi realitanya, ada banyak kerjaan yang bisa lo mulai sekarang. Tanpa ribet, tanpa syarat. Udah gue rangkum berdasarkan hasil riset dan observasi yang gue lakuin. Tinggal lo pilih mana yang menurut lo paling oke. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah puasanya lancar dan diberi keberkahan untuk kita semua. Oke, mari kita bahas. Mungkin lu udah sering lihat atau bahkan pernah jadi penumpang mamang-mamang ojek online. Nah, jadi driver ojek online bisa jadi opsi yang patut lu pertimbangkan. Apalagi di era serba digital kayak sekarang, pilihannya juga makin banyak. Mulai dari Grab, Gojek, sampai Maxim, yang masing-masing punya keunggulannya tersendiri. Proses pendaftarannya juga tergolong gampang, tanpa syarat yang ribet, cukup punya motor, surat izin mengemudi, dan tentunya niat buat narik. Sesimpel itu. Soal penghasilan bisa dibilang cukup menjanjikan. Memang fluktuatif alias naik turun, tapi kalau lu serius dan ngitungin pendapatan bulanan dengan cermat, hasilnya bisa bikin lu kaget sendiri. Ini bukan cuma sekedar omong kosong. Gue sendiri udah terjun langsung di bidang ini. Banyak e-commerce dan jasa ekspedisi yang selalu butuh kurir. Dengan kerja yang fleksibel dan penghasilan yang cukup oke. Apalagi kalau lu lebih nyaman kerja dekat rumah dan gak mau ribet harus merantau ke tempat jauh. Pasti lu juga sering lihat kan kurir paket yang nganterin barang ke rumah? Nah, itu salah satu bentuk kerjaan mereka. Proses pendaftarnya juga cukup simpel. Gak perlu pengalaman khusus, yang paling penting lu punya kendaraan pribadi dan paham rute jalan di area yang bakal lu jadikan alur pengantaran paket. Gaji yang cukup stabil, peluang kerja di bidang ini juga luas. Mulai dari perkantoran, hotel, hingga rumah tangga. Cleaning service juga bukan sekedar kerjaan sampingan. Kalau lu serius dan udah lama terjun di bidang ini, jenjang karirnya bisa berkembang. Banyak yang awalnya cuma petugas kebersihan, tapi seiring berjalannya waktu, bisa naik jadi leader atau bahkan pemimpin dalam tim jasa kebersihan. Mungkin pekerjaan ini lebih cocok buat lu yang udah masuk usia 30-an. Karena biasanya anak-anak muda di umur 20-an masih sering kepentok gengsi. Gue paham banget gaya Gen Z zaman sekarang, yang dikit-dikit malu, dikit-dikit gengsi. Pokoknya Gen Z ya kayak gitulah. Profesi dengan tanggung jawab besar dan jenjang karir yang jelas. Banyak tempat yang selalu butuh satpam pemula. Bahkan ada yang menyediakan pelatihan dulu sebelum lo mulai kerja. Gak cuma di kantor atau mall, tapi juga di perumahan, apartemen, hingga event-event besar. Kalau lo mikir pekerjaan security cuma berdiri doang di depan pintu, itu salah besar. Profesi ini butuh kedisiplinan tinggi dan punya jenjang karir yang sangat jelas. Banyak yang awalnya mulai dari satpam biasa, lalu naik jadi kepala keamanan, hingga masuk ke bidang manajemen keamanan di perusahaan besar. Selain itu, sekarang banyak perusahaan yang nyari security dengan keahlian tambahan. Kayak bisa operasikan CCTV, ngerti basic self-defense, atau paham SOP darurat. Jadi, kalau lu niat, ada banyak skill yang bisa lu pelajari buat ningkatin karir di bidang ini. Cocok buat tuh yang punya fisik kuat, disiplin tinggi, dan gak gampang panik dalam situasi genting. Tapi, kalau lu tipe orang yang gampang banget panik pas denger petasan, mungkin lu harus pikir-pikir lagi untuk melamar di bagian ini. Banyak mall, restoran, atau tempat umum yang selalu butuh tukang parkir buat ngatur kendaraan biar tetap rapih dan aman. Jangan salah, meskipun kerjaannya kelihatan simpel, penghasilan tukang parkir bisa lebih gede dari gaji UMR di beberapa daerah, terutama di tempat-tempat yang rame. Ada banyak beberapa jenis tukang parkir yang cuan besar. Yang pertama, tukang parkir resmi. Biasanya di bawah pengelolaan mall, rumah sakit, atau gedung perkantoran. Ada gaji tetap plus tips dari pengunjung. Yang kedua, tukang parkir independen. Lu sering lihat tukang parkir di warung makan atau minimarket? Nah, mereka ini bisa dapat penghasilan dari uang parkir langsung. Apalagi kalau tempatnya ramai terus.
Dan yang terakhir, juru parkir event. Konser, pameran, atau acara besar selalu butuh tukang parkir tambahan. Meski sifatnya temporer, tapi cuannya bisa lumayan. Karena tarif parkir event seringkali lebih mahal. Kenapa tukang parkir bisa jadi sumber cuan? Karena hampir setiap orang yang keluar rumah pasti butuh tempat parkir. Apalagi di kota-kota besar yang lahan parkirnya terbatas. Buat yang nggak gengsi kerja lapangan dan mau usaha sendiri, ini bisa jadi opsi cuan yang stabil. Tapi kalau lo tipe yang males-malesan, dengan panas-panasan dan lebih suka kerja di ruang AC, mungkin mending skip profesi ini. Kalau lu suka kerja yang dinamis dan nggak keberatan basah-basahan, jadi tukang cuci motor atau cuci mobil bisa jadi pilihan cuan yang sangat oke. Lu bisa kerja di tempat pencucian kendaraan, atau bahkan buka usaha sendiri dengan modal kecil. Ada beberapa opsi kerja di bidang ini. Yang pertama, pegawai di tempat cuci kendaraan. Gajinya cukup stabil, biasanya dihitung per kendaraan yang dicuci plus tips dari pelanggan. Yang kedua, usaha cuci motor atau mobil kecil-kecilan. Bisa mulai dari halaman rumah pakai alat sederhana. Banyak orang yang malas cuci kendaraan sendiri, jadi pelanggan bakal tetap selalu ada. Dan yang terakhir, jasa cuci mobil premium. Kalau lu bisa detailing atau coating mobil, tarifnya bisa jauh lebih mahal. Ini segmen yang lebih eksklusif buat pelanggan yang peduli sama tampilan kendaraan yang sangat bersih. Kenapa ini bisa jadi sumber cuan? Karena kendaraan selalu kotor dari debu, lumpur, hujan, sampai noda burung. Apalagi di kota-kota besar, orang jarang punya waktu buat cuci kendaraan. Jadi, kalau lu nggak gengsi, kerja keras, dan pinter strategi, ini bisa jadi ladang cuan yang menjanjikan. Tapi, kalau lu males basah-basahan atau gampang kedinginan, mungkin ini kurang tepat buat lu. Alfamart, Indomart, dan berbagai toko retail lainnya selalu membuka lowongan buat pramuniaga. Ini salah satu kerjaan yang gajinya stabil, lingkungan kerja yang nyaman, dan punya jenjang karir yang jelas. Apa saja tugas pramuniaga? Yang pertama, ngatur stok barang. Memastikan rak selalu terisi dan barang tertata rapi. Kemudian kasir, melayani transaksi pembelian dengan sistem yang udah otomatis. Ada juga bantu-bantu pelanggan. Kadang ada yang nanya lokasi barang atau butuh rekomendasi. Dan terakhir, jaga kebersihan toko, biar pelanggan tetap nyaman saat berbelanja. Jenjang karir di minimarket itu sangat jelas. Banyak yang awalnya masuk sebagai pramuniaga, tapi kalau rajin dan disiplin, bisa naik jadi kepala toko, yang tugasnya ngatur operasional suatu minimarket. Kemudian supervisor area, yang tugasnya nge-handle beberapa toko di suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir, manajer operasional. Posisinya lebih tinggi buat yang udah berpengalaman lama sih biasanya kalau ini. Kenapa ini bisa jadi sumber cuan? Karena minimarket nggak ada matinya. Orang selalu butuh berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan dunia retail terus berkembang. Plus, kerjaan ini lebih cocok buat yang suka lingkungan kerja kantor. Dan nggak pengen ribet kerja di lapangan. Cocok buat tuh yang teliti, ramah, dan bisa kerja tim. Tapi, kalau lo tipe yang gampang emosi pas ketemu pelanggan rese, mending cari opsi lain. Cuan itu ada, asal lo mau gerak. Intinya, ada banyak kerjaan yang bisa lo jalanin, asal lo berani ngelawan gengsi dan punya niatan buat bekerja. Masalahnya, banyak orang yang ngeluh nggak punya duit, tapi di sisi lain juga memilih kerjaan dan nggak mau mulai dari bawah. Kalau emang dari awal lo nggak ada niatan buat bekerja, mau gue kasih 1000 peluang kerja pun, ya nggak bakal ngaruh. Lu tetap aja rebahan sambil scrolling HP, ngarep duit datang sendiri, dan yang ada malah ngebuang waktu dengan sia-sia. Faktanya, banyak orang yang sukses mulai dari nol. Mereka kerja keras dulu, belajar dari pengalaman, dan akhirnya bisa naik level ke posisi yang lebih baik. Semua ada prosesnya, tinggal lu mau jalanin atau enggak. Jadi, sekarang pilihannya ada di tangan lu. Mau terus-terusan ngeluh, atau mulai bergerak buat cari cuan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Think back.